Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qudwatina wa uswatina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat thalibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Setelah salat subuh sebagaimana biasanya di hari Sabtu, kita akan lanjutkan kembali tafsir juz'il 'am, tafsir juz'il 30, tafsir juz' amma juz' 30. Dan kita masih melanjutkan di tafsir surah Al-Qadr yang berjumlah 5 ayat, atau ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mana ayat dalam surat Al-Qadr ini sudah kita bacakan. Di awal pertemuan atau sebelumnya sudah kita bacakan ayat pertama sampai terakhir. Dan sudah kita jelaskan makna dari masing-masing kalimat yang terdapat di dalam surat Al-Qadr. Selanjutnya di dalam buku ini, yaitu di kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, tafsir yang tafsir juz' amma juz' 30, kita bacakan selanjutnya. Kata beliau di sini, soal Udhkur ba'da alamati Lailatul Qadr. Kata beliau, coba sebutkan sebagian tanda-tanda dari malam Lailatul Qadr. Karena kita membahas surat Al-Qadr, di dalamnya disebutkan tentang sebuah malam berkaitan dengan Al-Qadr, dan sudah kita dahului makna dari Al-Qadr. Sudah ya? Masih ingat apa makna Al-Qadr? Lailatul Qadr itu ada 3 makna. Apa makna yang pertama? Boleh jadi gitu. Apa makna Lailatul Qadr yang pertama? Lupa. Apa? Malam. Apa makna yang pertama? Malam yang Qadr, yaitu yang mulia, ya azim. Nah, Qadr itu tingkatan malam yang agung. Mana yang kedua? Malam yang dhayiq, ya, bermakna memang malam itu malam yang sempit, ya, di mana malaikat itu turun sehingga berdesak-desakan. Ya, kita jelaskan juga beberapa ayat yang menunjukkan hal itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Apalagi yang ketiga, itu malam itu adalah malam takdir. Jangan lupa. Ingat. Jadi berikutnya kata beliau, "Udhkur ba'da alamati Lailatul Qadr." Coba sebutkan sebagai
sebagian dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, kata beliau di sini, di khassi dzalika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathul Bari faqala, khusus untuk itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam Fathul Bari pembahasannya. Faqala, kata Ibnu Hajar rahimahullah, quluhu bab taharri Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir, bab berusaha mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 akhir Ramadan. Jadi dibuat bab seperti itu. Fi hadhihi tarjamah isyaratun ila rujhani qauli Lailatul Qadar munhasirah fi Ramadan. Nah, ini sebagai isyarat bahwa yang paling rajih bahwa malam Lailatul Qadar itu dibatasi pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat yang rajih, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dibatasi hanya pada malam di bulan Ramadan, hanya pada bulan Ramadan. Tsumma fil ashril akhir minhu, yaitu lebih spesifik lagi, yaitu di 10 akhir dari malam-malam Ramadan tersebut. Tsumma fi autarihi la fi lailah minhu bi'ainiha, itu yang lebih mendekati lagi di malam-malam ganjilnya, di 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi bukan di malam sendiri, tapi bukan di malam sendiri dia, di luar Ramadan, bisa di dalam Ramadan. Dia satu malam yang memang dalam setahun ada. Malam itu malam Lailatul Qadar, tidak harus malam Ramadan. Itu menurut sebagian pendapat yang lainnya. Tapi menurut beliau yang rajih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dibatasi di bulan Ramadan. Lebih kuat lagi di 10 akhir, lebih kuat lagi di malam-malam ganjil di 10 akhir, bukan di malam secara khusus dalam satu tahun. Bisa jadi itu di bulan Syaban, bisa jadi itu di bulan Muharram, bisa jadi di bulan Safar. Nah, itu pendapat yang tidak kuat. Wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi majmu' al-akhbar al-waridah fiha, dan ini ditunjukkan oleh seluruh berita-berita yang datang dalam hadis tentang malam Lailatul Qadar. Majmu' al-akhbar maksudnya ketika dikumpulkan semua berita-berita tentang malam Lailatul Qadar, bisa disimpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan, berada di dalam bulan Ramadan. Wa qad warada li Lailatul Qadar alamat wa aktsariha la yadhharu illa ba'da an tumdiya. Telah datang juga tanda-tanda ataupun berita tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu yang kebanyakannya itu bisa terlihat setelah malam itu berlalu. Jadi hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu kebanyakan hadisnya menyebutkan tanda-tanda itu muncul setelah malam itu berlalu, yaitu setelah terbitnya matahari, setelah munculnya fajar, ataupun lebih terlihat lagi setelah terbitnya matahari. Kebanyakan hadis-hadisnya demikian. Kalau kita mau membahas, dan nanti beliau sebutkan di sini beberapa contoh hadisnya. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu lebih terlihat bukan di awal malam, akan tetapi di akhir malamnya, di penghabisannya, di penghujung, bahkan setelah berlalu malam itu baru kelihatan dia tandanya. Kalau sekiranya tanda-tanda itu terlihatnya di awal malam, sebelum masuk maghrib kelihatan tanda-tandanya. Kata Nabi SAW, malam Lailatul Qadar itu diawali dengan tandanya begini, wah sudah, ya kan? Akan hilang sebagian besar dari hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Baik. Nah, ini kata beliau, minha fi sahih Muslim, di antaranya di dalam Sahih Muslim, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan di sana anna syamsa tatla'u fi sabihatiha la syu'a laha, bahwa matahari akan muncul di pagi harinya
tidak terasa panas, tidak terasa menyilaukan. La syu'a, syu'a itu seperti alat penerangan, ya kayak senter gitu ya. Syu'a itu kan silau kalau diarahkan ke mata seseorang. Nah, tanda malam Lailatul Qadar itu di pagi harinya saat terbit matahari, matahari itu tenggelam, nasyamsa tenggelam, ya, bi sabihatiha la syu'a laha, enggak silau dia. Matahari itu tidak menyilaukan. Wa fi riwayat Ahmad min hadithihi mithlu tasdi. Dalam riwayat Imam Ahmad di sana disebutkan bahwasanya matahari yang terbit di pagi harinya itu semisal bejana. Ya, semisal bejana dia. Kelihatan gitu di langit itu cekungannya, dia mirip seperti bejana. Atau bejana melingkar kan? Nah, seperti itu cahaya mataharinya. Mithlu qasdi. Wa nahwu li Ahmad min tariqi Abi Aun an Ibn Mas'ud wa zada Safiyah. Yang semisal ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur atau dari jalan Abi Aun dari Ibn Mas'ud. Di sana ada tambahan matahari yang muncul itu Safiyah. Sofia itu maksudnya tadi ya tidak silau, kemudian dia lembut, terasa soft. Ada Sofia itu ya, soft. Jadi cahaya mataharinya itu lembut, tidak menyilaukan dan tidak membuat mata berkerut kalau memandangnya, kan begitu ya. Jadi terasa cahayanya itu lembut, ya, jernih, bersih. Wa min hadits Ibnu Abbasin nahwu, demikian juga semisalnya dari hadis Ibnu Abbas. Wa Ibnu Khuzaimah min hadithihi marfu'an, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam hadisnya secara marfu'. Saya disebutkan Lailatul Qadri talqah la harah wa la baridah tusbihu syams yaumaha hamra du'ifah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah, tidak panas, tidak pula terlalu dingin. Jadi cuacanya enggak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Ya, benar-benar cerah dia malam itu. Pagi harinya matahari terbit, ya, terlihat merahnya itu dhaifah, bukan merah yang syadidah, tapi merahnya itu lemah gitu ya. Maksudnya tidak, merahnya itu tidak ini kontras, tapi dia lembut warna merahnya. Wali Ahmad min hadits Ubadah bin Samit marfu'an, demikian juga Imam Ahmad menyebutkan sebuah riwayat hadis dari jalur Ubadah bin Samit secara marfu'. Di sana disebutkan innaha safiyah baljah ka'anna fiha qamran sati'an sakinah sahiyah la harra fiha wa la bar wa la yahillu li kawkab yurma bihi fiha. Wa min amaratiha anna syamsa fi sabihatiha takhruju mustawiyah laisa laha syu'a mislul qamar lailatul badar. Yang panjang kata beliau dalam riwayat Ubadah bin Samit bahwasanya malam itu malam yang penuh dengan kelembutan, kesejukan. Ya, seakan-akan pada malam itu ada bulan yang menyinari seperti bulan yang penuh. Jadi malam itu seperti ya malam ini ya, malam bulan yang badar yang penuh, padahal tidak akan begitu karena saking cerahnya malam itu. Jadi dia terlihat terang. Malam itu terlihat ada cahaya yang menyinari langit, kelihatan seperti malam bulan purnama, tapi tidak purnama. Jadi cerah langit itu. Baik. Ya, terasa sakinah, sahiyah, tidak panas dan tidak pula terlalu dingin. Bahkan bintang-bintang tidak dihalalkan untuk dilemparkan pada malam itu. Bintang-bintang yang memang biasa digunakan untuk melontar para syaitan-syaitan. Itu tidak digunakan bintang-bintang itu pada malam itu. Tidak digunakan untuk melontar para syaitan-syaitan yang suka mencuri-curi berita di langit. Jadi antara tanda-tandanya matahari di pagi harinya itu muncul ya dengan mustawiyah. Mustawiyah itu merata pada
seluruh penjuru langit kelihatan dia merata, mirip seperti bejana cahayanya itu, tidak di satu tempat saja, tapi dia memecah, hampir memenuhi penjuru-penjuru langit. Laisa laha syu'a mislu qamar lailatul badr, dan matahari yang muncul itu tidak menyilaukan semisal bulan purnama, semisal cahaya bulan purnama itu kan tidak menyilaukan, ya kan? Dia tidak menyilaukan, akan tapi cahayanya itu memenuhi penjuru-penjuru langit. Wala yahillu lisyaitan an yakhruja ma'a yawma idzin, dan syaitan tidak dibolehkan, tidak dihalalkan keluar pada malam hari itu. Jadi tidak dibiarkan syaitan-syaitan itu keluar. Makanya disebutkan dalam hadis pada bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Wali Ibnu Abi Syaibah min hadis Ibnu Mas'ud aidan. Demikian juga riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari hadis Ibnu Mas'ud. Di sana disebutkan anna asy-syamsa tatla'u kulla yawmin baina qarnay syaitan illa sabihah lailatul qadr. Bahwa matahari itu setiap hari terbit di antara dua tanduk syaitan, kecuali terbitnya matahari di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar. Jadi ketika matahari terbit di pagi hari, yang malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, terbitnya itu dikecualikan dari kebiasaan hari-harinya. Karena setiap hari matahari itu terbit, kata Nabi SAW dalam hadisnya, dia terbit di antara dua tanduk syaitan, terbit dan tenggelamnya di antara dua tanduk syaitan, kecuali terbitnya itu setelah berlalunya malam Lailatul Qadar, dia terbit tidak di antara dua tanduk syaitan. Baik. Walahu min hadits Jabir bin Samrah marfu'an, demikian juga di sana ada riwayat hadis dari Jabir bin Samrah secara marfu' disebutkan Lailatul Qadar lailah matar warih, malam Lailatul Qadar itu malam yang diturunkan hujan dan angin. Jadi itu di antara tanda-tandanya juga bahwa malam itu hujan turun, kemudian ada angin yang berhembus. Wali bin Khuzaimah min hadis Jabir marfu'an fi Lailatul Qadar, demikian juga riwayat dari Ibnu Khuzaimah dari hadis Jabir secara marfu' yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Wa hiya lailah talqah baljah la harah wa la baridah tattadihu kawakibuha wa la yakhruju syaitanuha hatta yadi'a fajruha. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Bintang-bintangnya terlihat jelas, dan syaitan pada malam itu tidak keluar sehingga fajar shadiq terbit. Nah, wa min tariqi Qatadah an Abi Maimunah an Abi Hurairah marfu'an, demikian juga dari jalur Qatadah dari Abi Maimunah dari Abu Hurairah secara marfu'. Di sana disebutkan wa innal malaikata tilkal lailah aktsar fil ardi min 'adadil hasa. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa jumlah malaikat pada malam itu lebih banyak di muka bumi ini dari bilangan kerikil. Ini riwayat-riwayatnya, beliau menyebutkan riwayat-riwayat ini ya. Wa rawa Ibnu Abi Hatim min tariq Mujahid, demikian juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid. Sana disebutkan la yursalu fiha syaitan, syaitan tidak dibebaskan pada malam itu, wala yahdusu fiha da'un, dan tidak turun pada malam itu penyakit. Wa min tariqit Duha, demikian juga dari jalur Duha. Di sana disebutkan yaqbalullahu taubah fiha min kulli ta'ib. Pada malam itu Allah Ta'ala akan menerima taubat dari setiap orang yang bertobat. Wa taftahu wa tuftahu fiha abwabus sama, dan pintu-pintu langit pada malam itu dibuka. Wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'iha, dan itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Wa dzakara at-Tabari an qaumin, dan Imam At-Tabari menyebutkan dari satu kaum
Tabari menyebutkan, ini riwayat dari Imam Tabari. Dia menyebutkan dari satu kaum, annal ashjar fi tilkal lailah tasqut ilal ardi, bahwa pada malam Lailatul Qadar pepohonan itu ya tersungkur, tasqut ilal ardi, jatuh ke muka bumi ini. Tsumma ta'udu ila manabitiha, kemudian dia kembali lagi kepada tempat tumbuhnya. Jadi pada malam itu, ini kabarnya dari satu kaum. Ya, pepohonan itu pada malam itu tasqut, jatuh, kemudian balik lagi dia, seperti itu. Allah alam gimana kifiatnya, tapi ini Imam At-Tabari meriwayatkan dari satu kaum. Tidak tahu ini kaum dari mana. Ya. Wa anna kulla syai'in yasjudu fiha, bahwasanya segala sesuatu akan sujud di malam Lailatul Qadar. Wa rawal Baihaqi fi Fadail Awqat, demikian juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Fadailul Awqat, keutamaan waktu. Min tariqi Auza'i, dari jalur Auza'i. Ya, an Abdah ibni Abi Lubabah, dari Abdah bin Abi Lubabah, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya dia mendengar, dia berkata, innal miyah al-malihah ta'zubu tilkal lailah. Dia berkata, dia pernah mendengar bahwa ya, Abdah bin Abi Lubabah berkata bahwa air-air yang asin pada malam itu akan menjadi tawar. Warwa Ibnu Abdul Bar min tariqi Zahrah ibni Ma'bad nahwu, demikian juga Ibnu Abdul Bar dari jalur Zahrah bin Ma'bad menyatakan demikian. Nah, ini beliau sekedar mengumpulkan riwayat-riwayat dari para salaf, baik itu dari hadis ataupun perkataan-perkataan dari sebagian ulama yang mengabarkan dari yang lainnya dari kaum tentang keadaan-keadaan malam Lailatul Qadar. Ya, ini sekedar alamatnya saja, tanda-tanda ya tentang malam Lailatul Qadar itu. Baik. Nah, kemudian kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Limadza ukhfiyat Lailatul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Kenapa enggak dijelaskan saja malam Lailatul Qadar itu malam 27? Nah, selesai kan? Itu tidak selesai, langsung kita berebutan enggak di malam itu? Nah, ini kita lihat bagaimana penjelasan sebagian ulama tentang hikmah di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Jawabnya kata beliau, al-zahir wallahu a'lam, yang lebih terlihat wallahu a'lam, annaha ukhfiyat liyajtahida al-ibadu fil ibadah fi umumil layali. Hikmahnya dirahasiakan malam Lailatul Qadar ini agar para hamba bersungguh-sungguh beribadah secara umum di malam-malam bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan. Itu tujuannya, supaya para hamba itu bersungguh-sungguh ketika melewati malam-malam Ramadan tadi. Ini di antara hikmahnya secara umum. Wa qad fassala ar-Razi bidzalika faqala rahimahullah. Imam Ar-Razi memberikan rincian hikmah di balik ya disembunyikannya, dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Ini kata beliau, al-mas'alah al-khamisah annahu ta'ala akhfa hadhihi al-lailah. Ketika beliau membahas, ya ini Imam Ar-Razi ketika membahas poin yang kelima, kata beliau bahwa Allah Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar liwujuh, dilihat dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, perhatikan, annahu ta'ala akhfaha kama akhfa sa'irul asya. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah Ta'ala merahasiakan sebagian perkara yang lainnya. Ada enggak perkara-perkara yang lain yang dirahasiakan oleh Allah? Allah Ta'ala beritakan kepada kita, tapi tidak dijelaskan secara mendalam. Ada enggak perkara-perkara seperti itu kita dapat di dalam Islam? Ada. Nah, demikianlah malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala mengabarkan adanya malam Lailatul Qadar, tapi tidak dirinci kapan itu. Yang jelasnya malam, bukan siang, ya kan? Bukan naharul qadar.
malam Lailatul Qadar. Nah itu dia. Fa innahu akhfa ridahu fi ta'at, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan beberapa ketaatan ada yang paling Allah taala ridhoi. Ya, bentuk-bentuk ketaatan banyak atau tidak? Banyak sekali. Dan Allah taala merahasiakan mana bentuk ketaatan yang paling Dia ridhoi, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah taala memberitakan bahwasanya ada bentuk ketaatan yang paling mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Hatta yarghabu fil kulli. Tujuannya agar semua hamba-hambanya punya raghbah, punya semangat untuk melakukan semua ketaatan. Kalau sekiranya Allah taala hanya mengabarkan beberapa ketaatan yang paling Allah ridhoi, maka orang-orang hanya fokus pada amalan itu saja, lalu mereka melalaikan ketaatan yang lainnya. Itu dia. Wa akhfa ghadabahu fil ma'asi liyahtarisu 'anil kulli. Demikian juga Allah taala merahasiakan kemurkaannya pada kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi ada maksiat yang memang paling Allah taala murkai jika itu dilakukan oleh hambanya. Karena Allah taala merahasiakannya supaya apa? Supaya hamba-hambanya menjaga diri dari semua maksiat, bukan pilih-pilih, ya kan? Bukan pilih-pilih. Gak apa-apa kalau maksiat yang ini, karena ini gak terlalu mendatangkan murka Allah. Ya, kan begitu. Akhirnya menjauhi sebagian, tapi menyepelekan sebagian yang lainnya. Baik. Wa akhfa waliyahu fima bainan nas hatta yu'adzimul kull. Demikian juga Allah merahasiakan siapa yang menjadi wali Allah di antara hamba-hambanya ini. Allah taala hanya menyebutkan wali-wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Tujuannya apa? Supaya para hamba memuliakan semua yang menjadi ciri-ciri wali Allah. Siapapun yang beriman, bertakwa, mereka muliakan. Kalau sekiranya diinformasikan, nah udah, habis itu dikultuskan. Enggak diberitahu saja hari dikultuskan, kan begitu ya. Makanya Allah taala hanya menyebutkan cirinya saja. Wali-wali Allah itu beriman dan bertakwa. Supaya apa? Supaya kita mengagungkan, memuliakan semua wali-wali Allah dengan ciri-ciri itu. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka kita menduga dengan dugaan baik, moga-moga dia adalah wali Allah, lalu kita muliakan dia. Ya. Jadi dirahasiakan, tidak dikabarkan oleh Allah taala secara rinci wali-wali Allah itu begini, yang dia begini, yang bisa terbang di udara, kata begitu. Tapi yang beriman dan bertakwa. Baik. Wa akhfal ijabata fid du'ai yubalighu fil kulli da'wat. Demikian juga Allah merahasiakan mustajabnya doa. Ya kan? Allah merahasiakan itu. Apa tujuannya? Supaya hamba-hambanya bersemangat pada setiap doa. Ya, kalau nanti sekiranya cuma disebutkan saja doa yang ini saja yang mustajab misalnya, maka orang-orang hanya berdoa di situ, di tempat yang lain tidak mau berdoa. Ya, sehingga mereka berusaha secara keseluruhan kapanpun mereka akan berdoa. Gak dirinci seperti itu. Kalaupun ada penyebutannya, itu pun penyebutannya gak rinci sebenarnya. Ya kan? Antara adzan dan iqamah, kan begitu. Tapi itu kan gak dirinci ya, tadi iqamah yang mananya, gitu ya. Jenis doa gimana dan seterusnya. Baik. Supaya apa? Supaya para hambanya bersemangat di dalam berdoa pada setiap doa. Wa akhfal ismal a'zam yu'azzimu kullal asma. Allah merahasiakan nama yang paling agung agar mereka memuliakan setiap nama. Wa akhfas salatal wusta. Allah taala merahasiakan salat wusta itu yuhafidhu 'alal kulli, agar para hamba ini menjaga semua salat. Ya. Itu kan tafsiran-tafsiran para ulama saja. Manakah yang dinamakan salat wusta? Mereka mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Ya, kalau
Kalau sekiranya Allah Ta'ala menyebutkan langsung sholat wusta itu ini, maka orang-orang hanya fokus pada sholat itu saja. 4 sholat yang lainnya dibiarkan, ya kan? Baik. Nah itu dia hikmahnya, ini poin yang pertama kata beliau. Demikian juga wa akhfa qabulat taubati liwaziban mukallafu ala jami'i aqsamit taubah. Demikian juga Allah merahasiakan kapan taubat itu diterima. Kita enggak tahu taubat kita itu yang mana yang diterima, yang mana enggak diterima. Ya kan enggak tahu kan? Supaya apa? Supaya kita bersemangat, para mukallaf ini, supaya bersemangat untuk bertaubat. Tidak hanya pada kondisi keadaan tertentu saja. Saya mau tobat yang ini aja. Kenapa? Udah jelas, tidak jelas diterima. Yang ini ya udah nggak usah saja, nggak usah tobat. Ya. Baik. Wa akhfa waqtal maut liyakhafal mukallaf. Demikian juga Allah merahasiakan waktu kematian. Waktu kematian itu dirahasiakan atau tidak? Dirahasiakan. Supaya apa? Supaya manusia merasa takut. Ya, ada kekhawatiran kalau tiba-tiba saja dia meninggal dunia. Ya. Jadi khawatir, jadi ada rasa khawatir, tidak bermudah-mudahan, sehingga mereka punya persiapan lebih siap lagi. Beda halnya kalau sudah diberitahukan kamu meninggal di tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Wah, masih 39 tahun lagi kok. Nyantai saja kan begitu kan? Beberapa jam sudah mau waktu kematiannya, baru dia kebut. Ya Allah, ampuni Allah, ampuni Allah, ampuni Allah. Dah, husnul khatimah. Nah, hikmahnya dia akan buat kerusakan, iya kan? Sehingga dirahasiakan kematian itu. Nah ini hikmah-hikmahnya kata beliau. Beliau ingin tunjukkan itu semuanya. Ya, fakada akhfa hadhil laila. Demikianlah kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini. Allah Ta'ala hanya tampakkan beberapa informasi saja, yaitu lebih tepatnya di malam-malam Ramadan, lebih tepatnya lagi di 10 akhir, lebih tepatnya lagi di malam-malam yang ganjil, tapi nggak ditentukan secara spesifik malam ini. Nah, begitu ya. Malam 23, malam 21, enggak. Apa tujuannya? Itu tadi, supaya manusia berlomba-lomba untuk memuliakan semua malam-malam di malam Ramadan, terutama di 10 akhirnya, supaya berlomba-lomba di sana, bersemangat, tidak menyepelekan sebagian yang lain. Bahkan kadang disebutkan saja 10 akhir itu masih banyak yang menyepelekan. 10 awal sama tengah dia nyantai-nyantai, bahkan buat maksiat, ya gitu ya. Begitu 10 akhir, nah ini udah saatnya saya tobat sudah. Ya, dan ada sampai seperti ini. Baik. Kemudian sisi yang lainnya, saniha yang kedua, Ya'anahu ta'ala yaqulu law 'ayyantu lailatal qadar. Seakan-akan Allah Ta'ala berkata, kalau sekiranya aku pastikan malam Lailatul Qadar, wa ana 'alimun bitajasurikum al masiyah. Kalau sekiranya aku pastikan malam Lailatul Qadar itu, dan aku tahu ini seakan-akan, dan aku tahu bagaimana sikap tajasur. Tajasur itu suka melanggar, ya, suka terobos. Nah itu dia. Aku tahu sikap tajasurnya kalian, wahai hambaku, terhadap maksiat. Ya, memang manusia itu Allah Ta'ala menyebutkan juga di awal-awal surat Al-Qiyamah itu ya, surat di awal-awal surat Al-Qiyamah, bagaimana manusia itu mudah sekali berbuat jahat, melanggar. Ya. Itu ayatnya di awal surat Al-Qiyamah. Yafjuru amamah. Ya. Jadi insan itu sangat apa itu sebelumnya? Yafjuru amamah. Ya, surat Al-Qiyamah itu ya. Nah, sampai ingat. Ayo, baik biasa. Juz 29. Teman kami coba tapi dari ini dulu.
bal yuridul insan yafjura amama. Bahkan insan itu yurid, ya, ingin sekali melanggar, berbuat jahat. Apa yang ada di depannya itu mau gas terus, kan begitu ya. Nah itu dia manusia. Bal yuridul insan liyafjur fajir. Buat fajir itu buat maksiat. Itulah insan. Ya, itu sifat insan secara umum. Manusia itu mudah sekali melanggar. Padahal udah tahu itu. Ya dilanggar aja. Bal yuridul insan liyafjura amama. Bahkan keinginan insan itu dia ingin melanggar apapun larangan di depan itu mau dilanggar aja. Nah itu seakan-akan Allah Ta'ala berkata demikian. Kalau sekiranya aku pastikan malam Lailatul Qadar dan aku paham kata Allah, aku tahu, anak alim sikap tajasulnya kalian terhadap maksiat, mudahnya kalian melanggar maksiat. Wa rubbama da'aka syahwatu fi tilka lailah ila maksiat. Boleh jadi syahwat mengajak kamu untuk berbuat maksiat di malam itu. Fa waqa'ta fi dzanbi, sehingga engkau terjatuh pada maksiat, terjatuh pada dosa di malam itu. Fakanat maksiatuka ma'ilmika asyadda min maksiatika la ma'ilmik. Kemaksiatanmu bersama dengan pengetahuan itu lebih berat ketika kamu bermaksiat tanpa ada pengetahuan tentang malam itu. Maksudnya ketika seorang bermaksiat kepada Allah di malam Lailatul Qadar, sementara dia tahu itu malam Lailatul Qadar, ini lebih berat. Allah Ta'ala dengan rahmatnya gak mau. Ya. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat tapi kebetulan di malam Lailatul Qadar, karena dia nggak tahu juga itu malam Lailatul Qadar. Ini lebih ringan, walaupun tetap sama-sama itu masih maksiat. Tapi ketika diberitahukan itu malam Lailatul Qadar, lalu dia masih juga buat maksiat, ini berat sekali. Itu lebih berat. Nah itu maksudnya. Walihada sebab akhfaituha 'alaik. Dengan sebab inilah aku rahasiakan malam Lailatul Qadar itu kepadamu wahai anak Adam. Gitu ya, itu dia hikmahnya. Ditunjukkan oleh beliau. Beda memang. Kenapa? Karena manusia itu punya syahwat tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan mudahnya manusia itu sifat umumnya suka buat maksiat, suka buat fajir, mudah melanggar. Nah, Allah Ta'ala tidak ingin memberatkan kita dengan maksiat, mudahnya syahwat kita ini untuk melanggar maksiat tadi. Udah tahu Allah tentukan malam 27, awas itu malam pasti malam Lailatul Qadar. Pas malam 27 udah tahu itu malam Lailatul Qadar, masih juga buat jahat dia. Wah ini berat sekali. Udah tahu itu malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan orang yang nggak diberitahu. Ya, masih lebih ringan walaupun itu sama-sama perbuatan maksiat. Paham? Nah itu dia. Wa ruya annahu alaihi salam dakhala masjid fara'a na'iman. Jadi beliau memberikan sebuah contoh. Pernah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu melihat ada orang yang tidur di masjid. Faqala, maka beliau berkata kepada Ali, "Ya Ali, nabbihu, dia tawaddu." Wahai Ali, coba bangunkan supaya dia wudu dan mengerjakan salat. Fa'aiqadhahu Ali. Maka Ali pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia bangunkan agar orang yang tidur itu berwudu dan mengerjakan salat. Ya. Maqala Ali, kemudian Ali pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, innaka sibabun ilal khairat." Ini goyang-goyang enggak ya? Ya Rasulullah, innaka sibabun ilal khairat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau seorang yang suka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fadima lam tunabbihu, kenapa tidak kamu saja yang bangunkan dia? Kan begitu. Ini Ali bertanya kepada Nabi SAW, kenapa nyuruh saya Rasulullah? Sementara kamu adalah orang yang sangat senang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Beliau adalah orang yang gak mau didahului dalam kebaikan. Dia mau duluan. Ya, tapi kenapa nyuruh saya? Qala, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna raddahu 'alaika laisa
mana penolakannya terhadapmu tidak menyebabkan kekufuran. Berbeda kalau dia nanti menolak ya ajakanku, itu kufur. Paham maksudnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya tidak mau orang yang tidur ini jatuh pada kekufuran karena bantah Nabi. Apa sih kamu? Nabi digituin kafir. Ya, bisa kafir seperti itu. Sama seperti ketika Nabi berpapasan dengan dua orang Ansor. Beliau tidak ingin dua orang Ansor ini kafir karena suudzon kepada Nabi beda ketika suudzon kepada selain Nabi. Suudzon kepada Nabi kafir. Ya, makanya Nabi cepat-cepat buru-buru. Jadi contoh juga bagi kita. Buru-buru langsung cepat-cepat Nabi mengatakan, "Ala istriku maka tunggu. Ini istriku Sofia." Nah, begitu ya. Kenapa? Karena beliau tidak khawatir dirinya terfitnah, tapi beliau khawatir kedua orang Ansor ini hatinya terfitnah oleh syaitan sehingga terbetik dugaan-dugaan buruk kepada Nabi, kufurlah mereka. Nah, itu dia. Begitu juga Nabi SAW di sini. Dia menolak ajakanmu itu gak kafir ya Adi. Makanya beliau SAW menyuruh Adi. Dia khawatir. Namanya juga orang lagi bangun tidur kan begitu kan. Ya, kan seperti itu orang bangun kan. Jika dibangunkan kan sering marah. Iya Adi. Ayo bangun sholat subuh. Apa disiram lagi. Ya kan. Apa dia bantah orang tuanya. Itu durhaka, itu dosa besar. Ya tinggal lihat ya. Kalau dibangunkan orang tua. Ya, jangan begituin orang tuanya. Soalnya yang bangunkan adik kalian, kakak kalian, tidak apa-apa juga kan begitu, paling berkelahi kan. Jadi kalau orang tua jangan beda dan dia berarti beda. Walaupun sama-sama bangunkan begitu ya, dia nggak mau. Apa sih ini? Waduh, jangan durhaka ya nanti dosa besar itu. Ya, makanya Nabi SAW dengan pahamnya dengan kedalaman beliau suruh hati. Karena saking sayangnya khawatir nanti kekufurannya lebih besar, walaupun sama-sama bantah kan begitu ya, sama-sama nolak. Nah begitulah kurang lebihnya. Beliau ini penulis ini atau Ar-Razi tadi melihat, Imam Ar-Razi tadi melihat hikmah itu. Kenapa enggak dimunculkan, dijelaskan malam Lailatul Qadar itu secara terang-terangan? Allah Ta'ala tidak ingin hamba-hambanya ini terang-terangan melanggar padahal udah tahu itu malam Lailatul Qadar. Berat itu. Kalau udah diinformasikan terang-terangan itu justru lebih berat lagi. Sementara manusia itu condong kepada maksiat, kepada kefajiran. Syahwatnya itu gede, besar untuk berbuat pelanggaran. Baik. Nah ini ya, fa'altu dzalika litakhiffa jinayatuhu walau aba. Aku lakukan itu agar pengingkarannya itu lebih ringan kalau sekiranya dia menolak ajakanmu untuk bangun dan mengerjakan sholat. Gak sebesar dosa kalau aku yang ditolaknya kan begitu ya. Baik, demikian. Nah, jadi itu aja nanti solusinya. Ya kan, orang tua kan kalau punya anaknya yang memang susah bangun sholat, disuruh kakaknya aja yang lainnya supaya nggak lebih besar dosanya, melindungi anaknya gitu ya, supaya mengurangi durhaka. Bahaya durhaka sama orang tua, besar sekali dosanya. Ya, ini anak ini ya, jangan orang tuanya dibantah. Baik. Nah itu kata beliau di sini. Fa idza kana hadza rahmatur rasul. Kalaulah ini kita lihat bagaimana sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqis alaihi rahmatur rabbi ta'ala. Cobalah pikirkan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala. Itulah saking rahmatnya. Jadi jangan apa gitu ya, jangan malah berburuk sangka kepada Allah. Kok repot sekali sih harus cari-cari malam Lailatul Qadar. Kenapa enggak dijelaskan saja? Nah, ini dia kalau tidak berpikir melalui jalur ilmu hikmah. Ini namanya ilmu hikmah. Ya, bukan ilmu hikmah itu yang itu ya, kan gitu kan. Yang menyendiri, yang bertapa, bukan itu ilmu hikmah. Ini dia hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ka'annahu ta'ala yaqulu idza 'alimta lailatul qadar fa in aqamta fiha iktasabta thawaba alf syahr wa in 'asayta fiha iktasabta 'iqaba alf syahr. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan, ya, jika kamu tahu malam Lailatul Qadar, maka apabila kamu melakukan ketaatan di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kau
jika aku umumkan malam Lailatul Qadar dan kamu berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan di malam itu, seakan-akan engkau berbuat maksiat selama 1000 bulan juga. Nah itu dia. Allah Ta'ala tidak suka. Sehingga kalaupun ada yang berbuat maksiat di malam Lailatul Qadar sementara dia nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, dia tidak terjatuh kepada maksiat berlipat ganda seperti 1000 bulan. Kenapa? Karena dia punya alasan nanti dia menghisab. Saya nggak tahu itu malam Lailatul Qadar ya Allah. Kan begitu? Ya kan? Saya tidak tahu. Nah, Allah Ta'ala memaafkannya. Sehingga dia hanya dihukumi bermaksiat satu kali saja, tidak dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Baik, itu dia hikmahnya. Terakhir sadisuha. Oh belum ya, ada tempat dikit lagi ya. Anni akhfaitu hadhihi al-laila hatta yajtahid al-mukallafu fi talabiha fayattasibu thawab al-ijtihad. Ya, sisi yang ketiga kata beliau, seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya aku merahasiakan malam Lailatul Qadar ini sehingga para hamba itu bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dan dia berusaha pun dan dia akan mendapatkan pahala usaha. Nah itu dia. Jadi ketika dirahasiakan malam Lailatul Qadar, dia tidak hanya mendapatkan pahala amal, tapi juga dia akan mendapatkan pahala usaha, pahala ijtihad. Nah itu dia. Dia tidak hanya sebatas mendapatkan pahala amal saja, tapi dia juga mendapatkan pahala apa? Pahala usahanya itu ada pahalanya. Dari malam 1 Ramadan, malam 2 Ramadan, meningkat lagi ketika udah masuk malam 20, malam 21 lebih kencang lagi. Nah usahanya ini itu ada pahalanya, itu belum pahala amal. Adapun amalnya itu dilipat gandakan seperti beramal soleh selama 1000 bulan. Nah itu hikmahnya. Warabi'uha yang keempat, ya sisi yang keempat, annal 'abda idza lam yatayaqqan Lailatul Qadar fa innahu yajtahidu fi ta'ah fi jami'i layali Ramadan. Nah demikian juga hikmah yang berikutnya yang keempat, seorang hamba jika dia tidak yakin malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia lebih bersungguh-sungguh untuk berbuat ketaatan pada seluruh malam-malam Ramadan, karena dia anggap setiap malam ya kemungkinan malam Lailatul Qadar. Nah, justru ini lebih menguatkan ibadah seorang hamba, itulah hikmahnya. Jadi dia lebih banyak amalnya dibandingkan kalau ditentukan, nah malam-malam yang lain dia tinggalkan, tapi khusus di satu malam itu saja. Baik. Ala rajai annahu rubbama kanat hadhihi al-lailah hiya Lailatul Qadar, karena setiap dia beramal pada malam itu dia berharap itulah malam Lailatul Qadar. Setiap malam ketika dia beramal itulah, moga-moga itulah malam Lailatul Qadar. Fayubahillahu ta'ala bihim malaikatahu, sehingga Allah Ta'ala pun bisa berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Wa yaqul, Allah Ta'ala akan berkata di hadapan para malaikat, kuntum taquluna fihim yufsiduna wa yasfikuna dima. Kalian yang dahulu wahai malaikat yang mengatakan bahwa anak-anak keturunan Adam ini akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Kan itu kan disebutkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana perbincangan antara Allah dan malaikat ketika Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, ya.